Assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Semoga semua teman-teman sehat selalu ya. Oke. Nah, ketemu lagi bersama Mika dan Bunda. Udah tahu belum kita mau ngapain hari ini? Hari ini kita akan bercerita lagi. Hari keberapa ini Read Aloud Challenge-nya? Hari ke 14. Wah, udah hari 14 aja nih. Temanya apa dulu nih tema hari ini? Hari ini temanya adalah bencana. Bunda mau tanya deh kayaknya, bencana itu Mika tahu nggak bencana itu apa? I don't know. Bencana itu adalah kejadian yang tidak menyenangkan dan menakutkan juga merugikan ya. Juga membosankan. Macam-macam bencana ini apa aja Mika tahu nggak? Ada apa aja yang namanya bencana? Ada banjir. Terus longsor. Terus gunung meletus. Terus apa lagi? Gempa bumi. Terus apa lagi? Dan lain-lain. Nah, itulah kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan, tapi tetap kita harus selalu waspada, bersiap siaga kalau kejadian-kejadian itu ternyata menimpa kita. Nah, Bunda mau cerita nih, ada satu cerita judulnya tentang banjir nih. Apa? Saat banjir datang. Saat banjir datang. Terus penulisnya siapa? Ilustratornya? Tati Rahayu. Penerbitnya? The Asha Foundation. Let's read. Kita hari ini mau ceritanya gimana nih? Berdua kah? Atau Mika sendiri atau Bunda sendiri maunya? Berdua. Bunda cerita, Mika yang cerita bicara gitu? Iya. Oke, kita mau cerita berdua nih teman-teman. Yuk kita simak ceritanya kayak gimana ya. Ini dia saat banjir datang. Seperti biasa, Kak Nila membacakan buku untuk Banyu. Oh, ada seseorang namanya Banyu. Kita lihat Banyu sedang apa? Banyu sedang bermain kapal. Bermain kapal. Ini kendaraan air ya? Kendaraan untuk di laut. Iya. Kemudian, saat asik menyimak, Banyu terusik. Ada sesuatu di kakinya. Air! Kok ada tumpahan air sebanyak ini? Kok bisa ya, ini airnya dari mana? Kok tiba-tiba? Terus lihat. Nih coba Mika lihat. Gimana perasaan Banyu? Bisa dilihat? Takut. Itu ekspresinya gimana? Gini. Sambil megangin kaki kakaknya ya. Terus apa yang terjadi? Banjir! Teriak Kak Nilam sambil bergegas menyelamatkan buku-bukunya. Terus gimana? Bilang apa? Banyu, ayo bantu. Ayo Banyu bantu gitu ya. Lalu air terus datang makin banyak. Nih, hanya di laut Banyu melihat air sebanyak itu. Ia menjadi takut. Ternyata sepertinya nih Banyu baru pertama kali dia mengalami yang namanya banjir. Air sebanyak itu biasanya dia lihatnya cuma di laut, kok sekarang di rumah gitu ya. Apa yang terjadi selanjutnya? Banyu tidak tahu harus melakukan apa. Dia ingin berada di tempat yang aman dan kering. Terus, hop! Aku di sini saja. Apa itu yang bergerak-gerak? Iya, sambil ketakutan dia bilang, "Oh, aku di sini saja," gitu. Nah, selanjutnya apa yang terjadi? Wah, apa yang dilihat nih? Ubur-ubur gitu. Ceguk. Banyu mulai cegukan. Oh, makin dia takut, makin sering dia cegukan. Astaga, mereka mengikutinya. Tolong, aku tidak mau disengat ubur-ubur. Teriak Banyu. Dia ternyata cegukan. Gimana suara cegukan? Ceguk. Ternyata ketakutan itu bisa menyebabkan dia cegukan ya.
Dia jadi karena dia bilang tadi cuma lihat air sebanyak itu di laut, dia jadi berimajinasi seakan-akan dia lagi ada di laut. Dia melihat ubur-ubur. Terus apa lagi yang dia lihat? Coba selanjutnya nih. Cukup. Bukan Banyu, itu bukan ubur-ubur. Kata Kak Nilam. Itu hanya kantong plastik. Tak. Bunyi apa itu? Duh, apalagi yang datang? Wah, airnya makin banyak, semua benda bergerak-gerak sampai bunyi itu. Rotak. Ada apa lagi nih, kita lihat nih. Kepiting dengan copet teracun. Terus tempat ini sudah tidak aman. Banyu harus mencari tempat lain. Kak, tolong, kepiting itu mau mencapiku. Aku mau takut. Nah, saking takutnya dia jadi lihat yang aneh-aneh lagi. Bukan Banyu, itu bukan kepiting. Kak Nilam menenangkan Banyu. Itu hanya penjepit. Slur. Banyu mendengar sesuatu lagi. Suara apa lagi itu ya? Nih, apa ini? Tentakelnya menjulur-julur ke arahnya. Kayak gini. Banyu yakin kali ini dia benar-benar dalam bahaya. Ada gurita, dia mau menangkapku. Teriak Banyu. Makin takut nih Banyunya. Kayaknya cegukannya makin banyak juga ya. Iya. Gitu. Bukan Banyu, itu bukan gurita. Kak Nilam tersenyum. Itu hanya kain pel. Sat. Itu Banyu melihat sirip hiu besar sekali. Apa itu? Kita lihat nih. Yang dibilang hiu itu apa? Kalau siripnya sebesar itu, pasti ikannya juga besar, giginya juga. Wah, tolong aku tidak mau digigit hiu. Makin takut banget nih. Terus apa sih itu selanjutnya? Cukup. Bukan Banyu, itu bukan hiu. Tenang saja, ada kakak di sini. Namun Banyu tidak bisa tenang. Bagaimana kalau nanti ada hewan-hewan lain? Iya, Banyunya takut. Banyu akan tetap di sini, katanya. Semoga saja mereka tak bisa naik. Namun air makin tinggi. Apalagi terus? Aku harus pindah kemana? Cukup. Kakak, tolong aku. Semakin ketakutan, airnya semakin naik. Barang-barangnya coba kita lihat nih. Semuanya jadi tidak beraturan ya. Ada banyak barang-barang yang apa? Yang mengambang di air. Kenapa rumahnya jadi seperti ini? Terus apa lagi yang dia takutkan? Cukup. Wah, dia udah sangat takut. Dia udah membayangkan dia berada di tengah lautan, duduk di atas batu besar dengan apa nih? Kayak awannya mendung gelap badai, terus ada hewan-hewan laut yang buas. Ngeri banget. Kepiting naik ke batunya mau nyapit. Tidak. Terus apa lagi tuh? Tuh. Tut. Banyu tahu suara itu. Apa ya? Coba kita lihat. Ayo naik, kapal ini akan membawa kita ke tempat aman. Seru Kak Nilam. Tut. Banyu jadi lega. Akhirnya ada bala bantuan nih. Terus apa lagi ya? Cipak kecipak, kapal bergoyang-goyang. Kapal Banyu tak sendiri, ada juga kapal yang lain. Oh gitu, ternyata kapal itu cuma imajinasi ya. Ternyata aslinya dia naik apa? Naik ember. Ternyata dia nggak sendiri, tetangga-tetangganya juga sama, semua kebanjiran. Sedih ya, mereka sedang berusaha menyelamatkan diri dan membantu yang lain. Terus ada apa lagi nih? Awas, kapal lewat. Tut. Oh,
Oh, akhirnya Banyu naik perahu karet. Ada tim SAR ini namanya yang membantu Banyu dan keluarga lain untuk keluar dari daerah banjir tersebut. Ada bantuan karena takutnya kalau diem di rumah dengan keadaan banjir, kita apa dong? Kesulitan dapat makanan ya? Iya, mengungsi ini namanya. Gitu deh, selesai ceritanya. Nah, Mika Tutut. Nah, Mika abis baca cerita ini, Mika ingat sesuatu nggak? Iya. Apa? Di rumah ini juga pernah banjir. Pernah kebanjiran? Iya. Apa yang Mika rasakan dulu waktu Mika banjir? Mika nggak bisa makan makaroni, tapi ayahnya Mika bantuin Mika buat masakin. Tapi Gitu. iya, tapi kayaknya bungkusnya enggak kena banjirnya deh. Gitu, ayah berusaha menyelamatkan makanan dan berusaha memasak makaroni untuk Mika ya. Udah bilang terima kasih kepada ayah? Lupa. Nanti bilang ya. Terus apalagi yang Mika ingat waktu Mika kena kebanjiran? Sebenarnya Mika mau ambil bonekanya Mika, terus habis gitu tapi Mika lari-lari terus kepleset tuing. Oh iya. Nah teman-teman, kalau lagi ada banjir kita jangan main-main, dan kita juga kalau lagi jalan di air tuh harus hati-hati karena nggak kelihatan sama air dan jadi licin ya. Air banjir itu bukan tempat untuk bermain karena kotor. Lebih baik kita menunggu di tempat kering. Dikira Mika kalau banjir itu kolam berenang. Iya, tidak, berbeda ya. Kalau kolam berenang itu ya memang tempat yang khusus untuk berenang. Ternyata banjir itu apakah banyak manfaatnya atau tidak bermanfaat? Tidak bermanfaat, itu membuat Mika membosankan. Iya, membosankan, kita jadi nggak bisa kemana-mana ya, buat kita kesulitan. Oh ya, tapi tunggu, dulu ada juga bala bantuan. Terus abis gitu Mika naik kapalnya. Oh iya, Mika juga ingat dulu Mika pernah naik perahu karet ini waktu mengungsi dari banjir ya. Iya. Tinggi banget banjirnya, harus hati-hati ya. Apalagi Mika malah jadi takutnya jatuh karena udah tinggi banget, cukup tinggi. Iya, semoga kita tidak mengalami lagi banjir seperti ini ya. Nah, kira-kira Mika tahu nggak ya cara agar kita tidak banjir lagi itu gimana? Salah satu usaha kita agar tidak banjir lagi, Membuang sampah pada tempatnya. Mudah. gitu, mudah. Nah teman-teman, yuk kita ikuti langkah mudah ini yang sederhana. Buang sampah pada tempatnya supaya sungai kita bersih, alirannya lancar, jadi tidak banjir. Tetap semangat teman-teman. Merdeka. Iya, terima kasih sudah nonton cerita Mika dan Bunda hari ini. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi teman-teman. Merdeka.